kita berangkat ya harus baca-baca kayak apa, surat-surat gitu mas, bukan surat cinta mas, tapi surat-surat Yasin, surat-surat gitu mas. Anda kalau pulang ke rumah itu biasanya setiap hari atau setiap 1 tahun sekali itu mas? Ya tiap hari mas, kalau setahun sekali itu minggat mas namanya mas. Oh, kayak iya. Bang Thoyib gitu mas ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani, Jumpa lagi dengan channel YouTube Bonek Serambale. Kali ini saya akan mewawancari perwakilan dari Bonek Serambale divisi Adventure. Perkenalkan nama Anda. perkenalkan nama saya Akshay, Anda di sini sebagai apa? penanggung jawab SB Adventure. Loh, itu Adventure biasanya itu kegiatannya apa aja mas? Ya kayak daki, itu daki kayak di gunung-gunung aja mas. Gunung apa aja mas yang masnya pernah daki? Pertama kali saya daki itu di Gunung Penanggungan, itu daerah Trawas mas. Itu selain di Penanggungan, Pertama kali saya habis dari Penanggungan saya langsung ke Arjuna. Ya, menurut Anda gunung paling tertinggi itu di mana mas? Gunung Semeru mas. Itu Gunung Semeru itu di Lumajang. Itu perjalanan dari Surabaya ke Lumajang itu hampir 4 jaman mas. Terus dari base camp Ranupane hampir, pokoknya dari base camp ke puncak itu waktu pendakian 3 jaman. 3 jaman. Oke. Biasanya titik kumpulnya di mana mas kalau daki? Titik kumpul di Rumah Sakit Royal mas, RSAL. Ya. RSAL. Kalau ngumpul biasanya kabar-kabaran lewat WA ya mas ya? Iya mas. WA. Nah, terus selain gunung tertinggi, ada nggak gunung lain yang pernah Anda daki? Selain Pernah mas. Habis dari Gunung Semeru saya langsung naik Gunung Argopuro. lokasinya mas? Itu lokasinya di Situbondo mas. Situ Bondo. Iya. Itu apa? Jalur paling panjang di Pulau Jawa. Itu ketinggiannya apa nggak mas? Maksudnya ketinggalan gunung? Tinggiannya 3088 mdpl. Ada 3 puncak. Puncak tertinggi itu Puncak Argopuro, puncak kedua Puncak Rengganis, sama Puncak Hyang mas. Itu udah pernah semua masnya daki? Iya mas, itu kan satu gunung. Cuma yang paling tertinggi itu Puncak Argopuronya mas, yang paling terkenal. Yang biasanya masnya sering kesana itu gunung apa? Arjuna Welirang itu mas, gunung paling favorit. Soalnya kan deket. Ya gunungnya pemandangannya juga bagus. Ada 4 jalur mas. 4 jalur itu yang di Tretes itu paling bagus. Soalnya ada kayak savana itu Lembah Kijang, itu bagus banget mas. Itu waktunya dari pos perizinan ke savana Lembah Kijang itu hampir 6 jaman mas itu. Kalau jalannya santai. Itu lokasi. Kalau ke sana mas, misalnya kayak Ya. daki itu peralatannya apa aja mas kalau yang dibawa? Peralatan itu harus kayak karier, terus sleeping bag buat apa, menghangatkan tubuh mas. Terus sama peralatan obat-obatan itu harus mas. Soalnya kan di jalur pendakian kan kita nggak harus apa tahu kalau apa kayak ada yang jatuh, pleset, itu kan harus diobati mas. Jadi kita harus apa? Siap ya. Terus sama kayak jaket. Terus pokoknya yang buat menghangatkan tubuh mas. Gitu mas. Nah itu kan persiapannya peralatannya apa aja? Itu jauh hari udah dipersiapin mas kayak gitu-gitu. Iya mas, minimal 2 hari sebelum berangkat harus siap-siap mas. Soalnya apa? Biar nggak mendadak gitu mas.
Kalau misal kayak ini kalau ke gunung biasanya itu rutinitasnya itu 1 minggu atau 1 bulan sekali ke gunung anak-anak. Kalau saya itu Mas, kalau hari libur aja, kayak misal hari weekend Sabtu Minggu, kayak hari tanggal merah itu mesti saya agendakan naik gunung Mas. Mas, kemarin kan kayaknya banyak yang berangkat dari anak SB Bonek Serang Bali ke daerah pergunungan apa Mas? Penanggungan itu. Penanggungan. Iya. Itu gimana Mas? Kayak misalnya kemarin kok banyak sekali ya anak SB itu kompak semua ya kayaknya Mas. Sebagian besar mungkin ikut semua ya Mas. Itu iya Mas, hampir 50 yang daki di Gunung Penanggungan itu Mas. Jadi mulai dibagi 2 kloter itu Mas. Dibagi 25 orang gitu Mas. Pergerakannya naik sepeda semua nih Mas ya? Naik sepeda semua Mas. Naik sepeda semua. Nah, di gunung itu Mas ya. Ada nggak Mas kayak misal kan kemarin dengar ada yang orang hilang atau orang apa, itu benar nggak Mas? Kalau orang hilang itu bener Mas. Itu mungkin kayak pikirannya kosong, terus bilang-bilang kotor, kayak meso gitu Mas. Nah, kalau tentang orang hilang itu kan kayak Masnya jelasin kayak pikirannya kotor, mungkin kurang imannya mungkin ya. Nah, mungkin ada nggak teman Mas yang kena kayak kerasukan atau apa gitu? Pernah Mas, itu waktu di Gunung Arjuna. Itu temen itu nggak tahu kalau di sampingnya itu ada makam. Jadi temen itu waktu malam itu mau mendirikan tendanya itu ada 4 orang, ada 4 tenda itu Mas. Lah 4 tenda itu depan Mas, kayak Berhadapan. Ya berhadapan. Lah temen saya itu kebelet kencing Mas, terus kencing, tapi di batu itu ada kayak bunga-bunga Mas. Tapi temen saya itu nggak tahu, dipikir kayak biasa, bunga-bunga biasa sama bebatuan. Nah itu malamnya itu kerasukan Mas. Untung teman saya itu bisa baca kayak ayat-ayat kursi gitu Mas. Nah, untuk pertolongan gitu mungkin kan kita tidak tahu hanya kapan kenanya, kapan enggaknya. Nah, ada nggak Mas kayak lokasi tertentu yang biasanya rawan gitu Mas, rawan kerasukan mungkin kayak pasar-pasar apa gitu? Itu kalau kerasukan itu dari pikiran kita Mas. Jadi pikiran kita kosong, itu langsung kemasukan kayak barang-barang halus gitu Mas. Jadi pikiran kita itu harus gak boleh kosong, sama pikiran itu gak boleh kayak mikir-mikir yang aneh-aneh. Kita tetap satu tujuan gitu. Ada pengalaman pribadi nggak kayak misal di gunung kan mungkin ada sosok-sosok makhluk tidak kasat mata atau sosok makhluk gaib yang menggoda Anda sama golongan Anda? Kalau saya digoda itu pernah Mas, cuma kayak kesurupan nggak pernah Mas. Soalnya saya kan nggak pernah kayak mikir yang aneh-aneh. Kan tujuan saya kan muncak, jadi kita harus fokus ke tujuan utama Mas, yaitu kayak kita berangkat ya harus baca-baca kayak surat-surat gitu Mas. Bukan surat cinta Mas, tapi surat-surat Yasin, surat-surat gitu Mas. Nah, saya dengar ada namanya pasar setan, itu benar ada gak Mas? Ada Mas, pasar setan itu ada di Arjuna, ada di Gunung Lawu itu ada Mas. Pernah Masnya ke sana? Pernah Mas. Itu Masnya ke sana bawa apa aja ke pasar setan? Kalau di pasar setan nggak ada jualan. Kalau di pasar ada cerita Mas. Kalau pasar setan itu harus harus gak boleh ganjil orangnya, kayak 5, 7, 3 itu gak boleh Mas, harus genep Mas. Kalau ganjil efeknya gimana Mas? Efeknya itu itu Mas, kayak diganggu, terus kayak jalurnya itu kok gak sesuai gitu Mas? Iya, kayak beda gitu Mas, kayak di muter-muter Mas gitu, mungkin kayak diganggu-ganggu gitu Mas. Itu namanya pasar setan. Pasar setan nih Mas. Iya. Di situ ada nggak orang jualan di pasar setan? Gak ada Mas, kalau di pasar setan gak ada jualan. Kalau
di pasar Wonokusumo ada mas. Oh, ada Iya. mas ya. Ada mas. Oh. Kak, barangkali ada di pasar kak jualan lumpia kayak buah-buahan, kayak pentol itu gak ada mas ya? Gak ada, Mas. Jadi semua itu penunggunya mas. Yang Iya. yang paling sering menakuti Anda itu penunggunya kayak apa mas? Ya penunggunya itu ya yang kayak putih-putih mas. Tapi tak pikir-pikir tuh putih-putih tuh pocong, dadakno itu petunjuk arah mas. Oh, Iya, jadi di petunjuk jalur-jalur iya mas. Oh, tapi pernah nggak Anda sendiri digodain sama penanggung kayak diminta WA gitu mas? Setan nggak punya WA mas. Oh, jadi dia main batin mas? Iya, kayak apa ngetok gitu mas, kayak siliweran, suara-suara nangis gitu mas. Nah, misal mas ya, Anda kan misal ada di pasar setan, Anda Ya. duduk, terus terus Anda tidak diketahui di depan Anda itu ada sosok putih. Gimana reaksi Anda? Ya saya diem aja mas. Kalau saya lari, semua lari mas. Jadi akhirnya mencar mas. Jadi wis gak usah lari, wis diem aja mas. Nah, itu pernah nggak lama itu di depan Anda itu setan putih itu ngomong apa aja ya mas? Kalau Setan di putih. depan saya gak pernah mas. Gak pernah ngomong dia? Gak pernah. Apa kayak misal ada misal minta nomor WA kayak apa ya kenalan gitu, gak pernah mas? Gak mas, gak pernah. Mungkin ada sosok-sosok yang menjelma gitu mas, jadi manusia gitu mas. Maksudnya itu bukan manusia tapi jin, mungkin ada. Oh, kalau itu belum pernah saya mas. Misal kayak Anda punya teman mas ya, Ya, teman Anda itu manusia tapi dia jin. Pernah Oh. nggak punya mas? gak pernah mas sama Gak pernah. sekali ya. Gak pernah. Oh, jadi setan itu biasanya menjelma dari manusia, jadi dia menunjukkan ke arah yang berbeda gitu mas biasanya. Iya. Nah. Tapi menurut saya gak pernah kayak gitu mas. Kayak di jelma-jelmaan gitu gak pernah. Nah, sebenarnya ini gini mas, saya itu berbicara dari tadi kurang takut sama sampean mas. Soalnya Anda pernah ke pasar setan, banyak yang cerita yang kayak ada kemasukan atau apa. Masnya sini gak pernah kemasukan gitu. Gak pernah mas, takut. Setannya takut sama saya mas. Masnya itu punya ilmu apa sih kok bisa takut? Gak punya ilmu apa mas. Penting yakin mas. Yakin gitu mas? Iya. Kalau yakin, tapi masnya nggak pernah ragu gitu di Gak perjalanan? pernah. Gak pernah. Soalnya kan tujuan utama kan ya puncak mas. Tujuan pertama itu puncak, tujuan kedua itu rumah mas. Nah, itu setannya apa aja sih? Maksudnya setan putih itu ada nggak setan lain kayak misal kepalanya aja yang muncul apa kayak ada roh-roh makhluk halus yang menggoda Anda apa gitu mas? Selain setan putih. Kayak apa? Setannya kayak apa? Kayak berubah kayak tadi hewan-hewanan itu pernah mas. Kayak di gunung Gunung Arjuna Lirang itu pernah mas. Satu kali aja itu berubah kayak monyet mas. Tapi monyetnya itu besar gitu mas. Itu monyetnya menyapa Anda atau gimana gitu? Kayak di pohon mas. Kak, maksudnya menyapa Anda, maksudnya Anda ngasih pisang gitu ke monyetnya? Enggak mas. Diketoi mas. Oh, diliatin gitu Diliatin mas, ya. Monyet bisa kan itu termasuk jin atau apa gitu kan bisa menjelma gitu mas, jadi manusia, jadi hewan. Ya. Ada nggak mas jadi gentong apa jadi jadi kayak apa mas, lampu Philip itu ada nggak setannya mas? Gak ada mas. Nggak ada mas. Iya. Oh, nggak bisa mungkin mas, kayak misal kayak benda-benda padat. Jadi Anda kalau pulang ke rumah itu biasanya setiap hari atau setiap 1 tahun sekali itu mas? Ya tiap hari mas. Kalau setahun sekali itu minggat mas namanya mas. Oh, kayak Iya. Bang Toyib gitu mas ya? Iya. Kalau- Kalau pulang mas. Kalau ke Mas untuk kedepannya itu mungkin ada nggak kayak misal mau ke puncak lagi gitu mungkin? Ya rencana ini saya mau ke Jawa Tengah mas. Ke Gunung Sumbing, Sindoro, Slamet gitu mas. Nah Mas mungkin ada pesan-pesan nggak buat anak SB lainnya mungkin yang suka adventure mungkin? Ya pesan saya itu buat kedepannya itu harus kompak. Terus gak boleh kayak gak boleh kayak sosokan aku paling kuat, gak boleh gitu mas. Soalnya kan di gunung itu ya jalurnya itu kan gak kayak di jalan aspal mas. Jadi kita harus saling membantu gitu mas. Kayak persiapan itu harus mas, gak boleh kayak
sok-sokan iki lho aku nang gunung gak adem, aku kuat gitu mas. Gak boleh, kita harus apa, harus persiapan itu harus lebih ya, harus lebih apa, jadi persiapan harus lebih matang. Lebih terus matang, kita ya. harus kerjasama itu Kerjasama. kalau misal ke gunung sesama tim ya. ya harus kerjasama mas ya. Iya. Harus percaya dan yakin. Iya. Tidak boleh pikiran kosong, jadi pesan-pesannya kayak gitu. Gak boleh kayak apa, berbilang kotor itu. Kita kan harus apa, mentaati itu mas, kayak penjaga sana gitu mas. Ya udah mas. Nah, sampai jumpa di channel YouTube Bonek Seram Balik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Pani.